Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa dan belajar bersama walaupun hanya dengan media online ya atau daring. Nah, pertama-tama perkenalkan saya. Nama saya adalah Muhammad Faisal Amri. Saya mahasiswa Prodi PAI IAIN Kudus. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai puasa. Nah, diharapkan nanti teman-teman setelah menonton video ini kita mampu memahami apa sih puasa, apa sih syarat saat puasa, syarat wajib puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai cerita pengantar, sebelum masuk ke materi ya, saya akan membawakan cerita pengantar terlebih dahulu. Kalian tentu tahu dong kupu-kupu. Benar, kupu-kupu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat indah. Selain itu, kupu-kupu juga bermanfaat bagi perkembangbiakan tanaman. Kupu-kupu tidak lantas tercipta sebagai kupu-kupu. Kupu-kupu dahulunya adalah ulat yang bahkan dianggap sebagai hama bagi tanaman. Namun, ulat berpuasa menjadi kepompong selama beberapa saat hingga akhirnya mampu keluar dan menetas menjadi kupu-kupu. Begitu juga dengan manusia, teman-teman. Puasa dapat menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lebih taat, kita bisa lebih bertakwa, dan tentunya itu akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan menjadikan kita kupu-kupu yang indah. Nah, kita masuk ke pembahasan materi pertama. Pembahasan materi pertama yaitu kita akan belajar mengenai pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Nah, kita simak baik-baik. Dalam bahasa Arab, puasa disebut sauman atau siaman. Sauman atau siaman adalah bentuk masdar dari soma yasumu sauman wasiaman yang artinya mencegah. Dan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tentunya disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajri summa atimmus syiyama ilal lail, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu apa saja sih syarat-syarat puasa? Nah, dalam berpuasa tentu ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Pertama-tama kita bahas mengenai syarat wajib. Apa sih syarat wajib itu? Nah, syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka tidak diwajibkan berpuasa. Apa saja sih syarat wajib puasa itu? Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat mampu, yang kelima suci dari haid dan nifas, dan yang keenam menetap. Diingat-ingat ya teman-teman, ada 6. Kita lanjut ke syarat sah puasa. Nah, berbeda dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah puasa kita menjadi sah. Nah, syarat sah puasa ada 4. Ingat-ingat ya teman-teman, ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Kedua, mumayyiz. Apa sih mumayyiz itu? Mumayyiz adalah mampu membedakan antara yang baik dan yang benar. Lalu yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Bukan cuma syarat,
puasa juga mempunyai rukun. Rukun puasa ada dua, yaitu niat. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini berarti menyengaja dari lubuk hati bahwa kita berpuasa hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa wajib, kita diharuskan niat sebelum fajar. Namun, untuk puasa sunnah, kita diperbolehkan niat setelah fajar. Asalkan kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita bahas ya hal-hal yang akan membatalkan puasa. Nah, mengenai niat itu sendiri, Rasulullah SAW telah bersabda, begini bunyinya, man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyamalah. Yang artinya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Dan yang kedua adalah menghindari dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sampai malam hari atau sampai maghrib gitu. Nah, apa saja sih sesuatu yang membatalkan puasa? Nah, berikut adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Yang keenam, keluar air mani dengan disengaja. Yang ketujuh, berubah niat puasa. Dan yang terakhir, hilangnya kesadaran, bisa akibat mabuk dan pingsan. Untuk materi yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas macam-macam puasa, dari mulai puasa Ramadan, puasa Najar, puasa kafarat, dan banyak juga puasa-puasa sunnah. Nah, untuk materi kali ini mengenai pengertian syarat, rukun, dan hal yang membatalkan puasa, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita diskusikan bersama, kita jawab bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati atau mungkin kesalahan dalam penjelasan, bisa dimasukkan ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih sudah memperhatikan. Stay safe and healthy. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.